Ini burungnya, indukannya, telurnya. Undula di saat umur 5 hari, 7 hari atau 9 hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi mumpung kali ini Dua Sekawan lagi berkunjung ke rumah burung galing yang berada di sekitaran Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi sekalian juga hari ini Dua Sekawan pengen tahu bagaimana cara membedakan anis kembang yang jantan sama yang betina. Karena untuk penjelasan seperti ini itu hampir semuanya masih simpang siur. Pasti setiap orang, masing-masing orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, kali ini Dua Sekawan pengen tahu lebih jelasnya untuk memilih membedakan antara anis kembang yang jantan sama yang betina versinya Bang Anto Galih, pemilik rumah burung Galih yang berada di Jakarta Barat ini. Kita mau langsung tanya aja teman-teman ya. Oke Pak, ini kira-kira nih biar teman-teman Dua Sekawan yang melihat video ini biar tahu juga nih Pak, kira-kira penjelasannya untuk perbedaan anis kembang yang antara jantan sama betina ini Pak. Pasti beda orang itu beda versi gitu ya. Nah menurut Bang Anto Galih gimana nih Pak? Jadi intinya adalah seperti ini. Kalau kita bicara tentang breeding ternak, berarti kan kita sudah melihat dari bentuk telurnya. Dari bentuk telur? Dari bentuk telur. Kalau kita beli di hutan kan kita memilih secara kasat mata melihat sudah bentuk jadi. Kalau di hutan? Kalau kita memilih trotoar ombyokan hutan. Iya. Tapi kalau kita peternak, kita udah melihat dia dari mengikuti perkembangan dia dari telur, bentukan telur. Oh seperti itu. Jadi ada beberapa tahap prediksi untuk peternak ya, termasuk khususnya saya. Jadi awal prediksi pertama adalah awal loh ya, ini awal prediksi. Nah prediksi itu bisa iya, bisa tidak, bisa salah, bisa benar. Karena prediksi. Hitungnya bilangnya prediksi, kecuali saya memastikan bahwa ini adalah jantan. Ngejudge secara langsung ini adalah jantan, enggak seperti itu. Kita bilang prediksi. Prediksi awal adalah peternak melihat dari bentukan telur. Mungkin kawan-kawan semua banyak yang belum mengetahui bahwa dari bentukan telur itu kita udah bisa membedakan antara jantan dan betina. Udah bisa? Udah. Bentukan telur itu bentukannya itu biasanya ada yang sedikit lancip, lonjong lancip, ada yang lonjong tapi dia agak tumpul, lancipnya agak tumpul, agak oval gitu maksudnya? Oval tapi dia nggak lancip ujungnya, dia agak tumpul, jadi agak tumpul begini kan. Kalau dia telur bentuknya seperti ini, agak lancip ujungnya yang kecilnya itu, jadi kan seperti ini ya. Agak lancip yang sebelah sininya itu biasanya jantan. Itu biasanya jantan? Iya. Tapi kalau dia yang tumpul, lebih tumpul gitu ya? Jadi kalau kita bilangnya telur lonjong dan telur bulat. Oh seperti itu. Biasanya kalau lonjong itu jadinya jantan, dan bulat itu jadinya betina. Itu nggak bener-bener bulat ya Om, kayak ya, kayak apa? Kayak bola kayak gitu bentuknya bulat. Bukan. Bukan. Kita mengungkapkan itu seperti lonjong dan bulat itu cuma biar gampang aja. Iya. Sebenarnya bentuknya sama-sama oval, cuma kalau yang dibilang bulat itu dia agak tumpul ujungnya, cuma itu aja. Iya, jadi kalau kasat mata dilihat begini nggak diperhatikan, memang kelihatannya seperti lonjong biasa aja. Oke. Padahal itu ada apanya? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Dia agak lancip, biasanya bisa jadi jantan. Dan dia agak tumpul, bulat lah ya kalau kita ngomong bulat, itu biasanya betina. Itu dari segi telur. Tahap pertama ya. Tahap pertama. Oke. Prediksi tahap pertama adalah itu. Ya. Kedua, saat burung itu udah diunduh, biasanya kita terlihat tuh besar, udah netes. Umur berapa hari? Biasanya kalau saya ngunduh anak itu antara, kalau saya punya rumus juga. Nah ini ada rumus lagi. Ada rumus lagi. Rumus pengunduhan. Oke. Undula di saat umur 5 hari, 7 hari atau 9 hari. Unduh dia saat umur 5 hari, 7 hari, atau 9 hari. Paling lambat. Oke. Kenapa? Lewat dari 9 hari, biasanya matanya udah melek. Lewat dari 9 hari matanya udah melek. Udah ngebuka gitu maksudnya? Udah ngebuka dan udah bisa melihat. 10 hari itu udah matanya udah bisa melihat. Itu kalau kita pengen lolos sulit. Dia takut tangan. Karena dibiasa ngeliat induknya yang ngasih makan. Tapi kalau matanya masih
meleknya masih belum full, biasanya dia melek tapi nggak melihat, dia remang. Masih gampang. Masih gampang. Jadi kalau kita senggol aja dia mangap, jadi gampang ngeloloknya. Jadi unduh lah di usia 5, 7 atau 9 hari. Itu pilihannya. Itu pilihannya. Kenapa di 5 hari? Karena apa namanya, nggak rentan mati, karena usia segitu udah gampang dilolok. Umur 5 hari. Kalau kita ngelolok 3 hari bisa, tapi rada sulit. Potongan makanannya harus Lebih kecil, kecil lagi gitu ya. rada repot. Kalau 5 hari itu ada pur konvensional untuk loloh itu, namanya pur loloh yang kayak cilok itu biasanya 1 butir aja bisa masuk kalau usia 5 hari. Tapi kalau dia usia 3 hari harus dipotong separuh, kan repot. Ini lebih ribet lagi ya. Iya, jadi mendingan kita ngunduh di 5 hari. Itu pun kalau indukannya baik. Jadi Ya. kita kembali lagi melihat karakter indukannya baik atau enggak untuk diunduh di usia 5 hari. Kalau dia indukannya malas ngeloloh di usia 3 hari, badannya kelihatan kurus, mendingan kita unduh juga, menghindari mati. Kebanyakan terjadi adalah peternak gagal bisa panen anakannya karena dia nggak pernah mengenal karakter yang induknya. Indukannya ini malas ngelolohin, indukannya ini gampang birahi, minta kawin lagi. Karena di saat dia minta kawin lagi, anakannya pasti nggak akan diloloh, yang besoknya mati. Jadi seperti itu. Nah, tadi kembali ke yang jantan betina. Tina, kita lihat dari bentukan anaknya. Bentukan anaknya mau udah kelihatan, Pak. Biasanya anakan jantan lebih aktif untuk minta diloloh daripada yang betina. Oh, anakan jantan lebih maksudnya responnya lebih aktif untuk minta diloloh daripada anakan yang betina. Itu kalau masih kecil. Dan itu mengakibatkan adalah besar badannya beda. Oh, nantinya akan sudah Di mana dia banyak diloloh berarti badannya lebih besar. Di mana dia banyak makan biasanya dia laki-laki. itu kemungkinan besar jantan. Kemungkinan baru prediksi. Prediksi. Jadi prediksi kedua adalah dari responolog. Respon minta makan ya, minta diloloh. Biasanya trotolan atau indilan jantan pasti responnya lebih kuat daripada Yang betina. Dia mangapnya selalu sering mangap. Jadi selalu mangap terus gitu. Biasanya induk begitu dia mangap duluan itu yang akan diloloh sama dia. Oh, seperti itu. Otomatis kan badannya lebih besar karena sering makan, dan kemungkinan itu jantan. Itu kemungkinan ya. Kemungkinan. Jadi prediksi kedua ya. Prediksi kedua adalah respon loloh kenceng, respon lolohnya kenceng, otomatis dilolosnya juga kenceng, otomatis pula badannya lebih besar. Lebih besar. Kemungkinan itu yang akan jadi jantan. Itu yang keduanya ya. Kedua. Jadi prediksi ketiga adalah di saat kita udah unduh. Kalau udah unduh itu biasanya dari bentuk badannya udah kelihatan. Udah kelihatan. Biasanya tulang pinggangnya lebih kasar. Tulang pinggang lebih kasar. Kalau dia kan belum ada bulu kan kelihatan. Iya. Tulang pinggangnya lebih kasar, lebih besar. Itu yang Jantan. jantan. Kalau yang betina biasanya lebih halus. Lebih halus. Pokoknya susah menjelaskannya kan karena memang gak ada contohnya juga. Jadi perkiraan aja adalah badannya lebih panjang, lebih besar, dan tulangan pinggangnya dia lebih kasar. Gitu. Itu untuk yang ketiga. Yang ketiga. Nah, setelah dia udah besar, kita dengar ciapannya. Siapanya maksudnya? Siap, ngeciapnya. Dia ngeciap. Iya, ngeciapnya misalnya kalau jantan biasanya tapi kalau betina kik. Beda kan? Suaranya jadi suaranya beda. Udah jelas beda gitu. Beda. Itu baru kayak Jadi gitu. begitu ngeciap gitu udah kelihatan. Iya, gitu. siapannya udah beda. Jadi kalau ngek biasanya jantan. Jantan. Kalau ngik betina. Oke, itu dari suara ya. Masih kecil gitu ya. Dan I beda. Pasti bisa ngebedain kalau dia. Nah, yang lebih mudah adalah saat dia besar itu kalau dia ada saudara sesusu. Ada saudara sesusu. Jadi misalnya gini, yang seperti awal saya jelaskan adalah bentukan telur. Di saat telur 3, Telur 3, oke. netas 2. Ini kebanyakan yang terjadi adalah dari telur 3. Itu kebanyakan ya. Saya nggak bilang ini semuanya. Kebanyakan. Dari 3 telur, 2 berbentuk lonjong, 1 berbentuk bulat. Otomatis prediksi kita adalah 2 jantan, 1 betina. Kalau 3 telur yang menetas 2, liatin telur yang nggak menetas sisanya. Andai telurnya yang sisa yang nggak menetas itu bentuknya agak panjang, lancip, ada kemungkinan yang netas ini 2 ini adalah sepasang. Iya.
Jantan betina. Jantan betina. Karena telur yang nggak menetas ini bentuknya bentuk jantan, bentuk lonjong, bentuk lancip ya. Lancip ya. Kalau yang sisa yang kagak menetas tiba-tiba bentuknya bulat, tumpul, ada kemungkinan dua ini jantan keduanya. Baru prediksi loh. Ya. Prediksi. Yang lebih mudah adalah kalau dia ada saudara sesusunya. Kalau 3 lebih mudah. Tinggal lihat, biasanya dari kadu gerakannya walaupun 11-12 pasti ada bedanya. Itu pada bedanya gitu. Betina pasti lebih halus, warnanya pasti lebih muda. Kalau yang betina? Iya. Jantan itu lebih kasar. Kalau dibilang jantan matanya belok, enggak juga. Jantan matanya sipit enggak juga. Karena tiap indukan itu selalu bawa katuragan masing-masing. Katuragan bentuk itu misalnya dari bentuk mata, bentuk kaki, bentuk badan, warna bulu, warna dada, Beda-beda gitu. beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa yang matanya belok jadi jantan, yang matanya sipit jadi betina, enggak. Karena ada sebagian indukan saya yang matanya sipit malah jadi jantan. Oh gitu ya. Yang matanya belum malah jadi betina. Gitu. Tapi kalau katuragan kita ngeliat jelas bentukannya adalah yang penting terlihat kasar. Satu, kedua, biasanya dia lebih panjang. Ketiga adalah kepalanya tidak bulat. Yang apa betina? Bentuk jantan. Oh, yang jantan. Jantan bentuk kepalanya tidak bulat, agak panjang. Gitu. Rahangnya lebih kuat, matanya nyureng. Kebanyakan kalau saya bukan nyari yang belok itu jadi jantan, tapi yang matanya begini. Kayaknya serem gitu ya. Nah, nyureng itu jadinya Itu jantan. jantan. Nah ini untuk perbedaan trotol jantan dan betina menurut versinya Bang Antung Gali Bang ya. Nah. Ini seperti apa nih Bang coba? Ini dari Ini ada 4 ekor 5 ekor ya. 5 ekor trotol. Itu ada terprediksi betinanya ada. Itu jantan 4. Jadi betina ada 1. Betina yang mana nih Pak nih? Nah, yang betina ini yang bawah. Coba yang bawah sebelah kiri. Nah, yang itu naik ke atas. Dia warna di atas. Nah, itu tuh yang turun ke bawah tuh. Agak sulit ya, karena memang dia udah besar. Ya, Nah, jadi udah agak aktif ya Pak ya. agak aktif, udah besar, agak aktif. Jadi, itu dia warnanya agak pudar, agak putih. Itu yang ini nih. Kalau yang ini jantan. Ini jantan. Nah, itu jantan. Ini jantan ya. Jantan. Itu dari 3 telur atas 2. Ini dari 2 telur 2. Kebenaran yang menetas itu jantan dua-duanya, yang nggak menetas itu telur yang berbentuk bulat. Terus yang ring silver ada itu sisa 1, tadinya juga atas. Nah ya itu ya yang dekat lampu. Nah Oh itu yang ini bawah lampu itu. nah, Ya. itu jantan. Ini jantan. Nah itu jantan, itu tadinya dua saudara, satunya sudah diambil sama pemiliknya. Jadi itu dari 3 telur juga jantan keduanya, karena telur yang nggak menetas itu ini review ini ya itu silver ini. ya kuning ya itu jantan juga. Jantan juga. Ya pokoknya dua anakan itu jantan, karena telur yang agak menetas itu telur yang agak bulat. Warnanya bisa dilihat lebih gelap, Yang jantan ini ya. tatapannya lebih tajam. Oke. Terus rahangnya lebih kuat dan paruhnya dominan hitam. Paruhnya dominan hitam. Paruh dominan hitam, palanya lebih besar, matanya lebih tajam gitu. Warnanya lebih terang, lebih gelap maksudnya ya, daripada anakan yang betina. Kalau anak betina biasanya dia warnanya lebih muda. Itu yang sebelah kiri paling ujung udah pasti jantan banget. Ini Ya, sebelahnya. itu karena dia udah mulai ngeri kasar. Udah mulai ngeri kasar. Buka paruh. Itu nanti akan dikirim ke Bandung. Ini berkisar umur berapa sih Pak kalau yang kayak gini? Kalau ini kisarannya yang terbesar 37 hari sampai 40 hari, yang terkecilnya umur 29 harian ya. 29 hari. Iya, Ini bedanya nggak yang jauh. atas ini yang betina bukan tadi? Iya, betina itu. Yang atas itu, ini itu, betina? Iya, itu dia paruh bawahnya putih banget. Bisa Paruh kelihatan bawahnya kan? putih. Paruh bawahnya putih banget, dan paruh atasnya nggak hitam banget. Warna dadanya juga lebih terang. Dadanya lebih terang. Terus mukanya pun kemayu. Kemayu nggak Iya, garang palanya- gitu ya? Palanya bulat, nggak lonjong. Terus dia agak membungkuk ya. Kalau dia gini agak membungkuk gitu.
sayapnya agak naik ke atas. Ini betina ini ya? Iya, dia nggak kesannya nggak kenceng, cengkraman nggak kenceng, sayapnya juga nggak kenceng kayak begitu aja. Jadi kemayu gitu ya? Iya, itu betina. Betina ini. Tapi kalau yang jantan kan bisa dilihat sebelahnya ini lebih seram, Lebih garang kelihatannya. kelihatan garang, lebih gelap warnanya, ya toh. Iya. Paruhnya juga hitam. Kelihatan lebih garangnya warnanya, kan kelihatan Banget gitu ya? iya bentukannya. Kalau untuk hasil ternakan kebanyakan bisa diprediksi lewat takuturagan karena memang peternaknya udah sering nyetok jadi udah ngerti. Tapi kalau gitu. yang hasil hutan itu rata-rata hampir sama semua warnanya, agak-agak cerah, Mirip-mirip gitu. iya. Kalau hasil ternakan pasti ada bedanya. Nah yang di bawah lebih jelas lagi tuh, coba lihat yang sebelah kiri di bawah. Nah itu yang ini. Nah ini jantan juga warnanya lebih terang, maksudnya lebih gelap, lebih jelas banget gelapnya. Terus paruhnya juga kan lihat ini sampai hitam, Iya. gitu. Kayak seperti itulah. Jadi kalau kita melihat dari bentukan katuragan yang benar adalah sebenarnya jantan kakinya lebih jenjang, betul. Jantan kakinya lebih kuat, lebih besar batangannya, jari-jarinya lebih besar, betul. Kalau matanya dibilang belok jantan, belum tentu. Karena kalau saya lebih memilih matanya yang lebih nyurang. Kalau saya nyurang udah pasti jadi jantan, nggak mungkin yang nyurang itu jadi betina. Kaki-kakinya lebih kokoh. Lebih kokoh gitu Iya, ya? lebih besar. Bisa dilihat kakinya besar, nggak kecil. Jari-jarinya panjang besar juga, lebih mencekram, lebih kuat. Terus paruh hitam, ya. Cari paruh yang hitam, itu biasanya jantan. Paruh hitam itu bukan atas ya, yang bawah itu. dominan hitam. Biasanya betina dia warnanya lebih putih, paruh bawahnya. Nggak ada hitamnya, malah hampir nggak ada hitamnya. Terus kalau mau nyari lagi dari bentukan, kalau udah terlihat trotol sih gampang. Jantan kebanyakan trotolnya nggak beraturan, tapi kalau betina rapi, membentuk garis. Tapi kalau jantan, kalau udah ada trotol putih-putih dan hitamnya itu biasanya trotolnya berantakan, nggak jelas. Itu seperti itu penjelasannya Pak ya? Bentuk kepala cari yang besar, agak panjang, lonjong kayak gitu, bukan yang bulat. Kalau bulat biasanya jadinya betina. Oke. Kira-kira seperti itu. Siap. Ini penjelasannya Pak ya? Iya.